Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini, kembali dengan taufik dari Allah, kita dapat berjumpa kembali dalam majelis ilmu, di mana kita akan mengkaji perihal tentang agama Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ahkam fiqhiyah, hukum-hukum seputar pembahasan fikih Islam, di mana kita dalam pembahasan ahkamul janaiz atau hukum-hukum seputar penyelenggaraan fardu kifayah, penyelenggaraan jenazah. Telah kita bahas 2 dari 5 fardu kifayah, yaitu memandikan dan mengkafani. Sudah kita jelaskan, sudah kita jabarkan, walhamdulillah. Pada malam ini kita akan masuk kepada hadits-hadits yang menjelaskan tentang sholat jenazah. Di sini beliau bawakan satu hadis an Jabir radhiyallahu an, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla 'alan najashi fakuntu fis saffi tsani aw tsalis. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mensolatkan Najasyi. Ini yang sudah berlalu haditsnya. Beliau salat gaib terhadap Raja An-Najasyi yang meninggal dunia dalam keadaan berada di negerinya dan belum disolatkan jenazah. Maka Nabi kabarkan kepada para sahabat, sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia. Faqumu wa sallu alaih. Maka berdirilah dan solatkanlah jenazahnya, solat gaib. Nah, maka dalam solat gaib yang dilakukan oleh Nabi, dan solat gaib itu kaifiyatnya, tata caranya sama seperti solat jenazah. Ya, hanya saja perbedaannya, jenazahnya tidak ada di hadapan kita. Jenazahnya meninggal di tempat lain. Ya, dari sanalah dinamakan salatul ghaib. Salat ya, jenazah yang tidak hadir di depan kita. Maka di dalam salat gaib jenazah yang disolatkan oleh Nabi SAW, Jabir berkata, fakuntu fis saffi tsani aw tsalis. Waktu itu aku berbaris di barisan saf yang kedua atau yang ketiga.
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya pada Kitabul Janaiz pada bab man saffa saffaini aw thalatha 'alal janaiz khalfal imam. Bab orang yang berbaris 2 saf atau 3 saf dalam salat jenazah di belakang imam. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para jamaah sekalian, di dalam hadits ini selain menerangkan tentang salat gaib, ya, dan sudah berlalu bahwa salat gaib itu dilakukan pada jenazah yang memang belum disolatkan, maka kita dianjurkan untuk mensolatkannya. Juga hadits ini menunjukkan bahwa solat jenazah itu sunnahnya dilakukan secara berjamaah, ya, dan hendaknya dilakukan lebih dari 1 shaf, yaitu 2 shaf atau 3 shaf. Itu yang paling bagus. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis berikutnya, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'dama dufin. Beliau pernah salat jenazah di kuburan setelah jenazah itu dikuburkan. Fakabbara alaihi arba'an. Nabi bertakbir untuk salat jenazah itu sebanyak 4 kali takbir. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya pada Kitabul Janaiz, babus shalah alal qabri ba'dama dufina. Bab salat kepada jenazah yang sudah dikuburkan setelah dia dikuburkan. Salat di mana? Salat di kuburannya. Juga dalam riwayat Muslim dalam sahihnya pada Kitabul Janaiz, babus shalah alal kubur. Bab salat kepada jenazah yang sudah dikuburkan. Nah, ini para jamaah sekalian, di dalam hadits ini ya diterangkan ya bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat ketika beliau melewati suatu kuburan. Ini kuburan siapa ini? Ternyata itu kuburan salah satu sahabat yang meninggal dunia di malam hari. Maka Nabi SAW berkata, kenapa kalian tidak menyampaikannya kepadaku? Maka para sahabat mengungkapkan uzurnya bahwa waktu itu tengah malam ya Rasul, dan kami berat untuk mengganggumu di malam hari, sehingga kami kuburkan. Ya. Maka Nabi SAW mensalatkan jenazahnya, dan jenazahnya tersebut sudah di kuburan. Dan ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Ya. Dan nanti akan kita sebutkan syarat dan ketentuannya boleh salat jenazah di kuburan. Ya. Kemudian para jamaah sekalian, hadits yang berikutnya dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani rahimahullah, hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, "Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam ra'atin matat fi nifasiha, atas jenazah seorang wanita yang meninggal pada masa nifasnya. Maksudnya karena anak yang dilahirkannya. Faqama fi wasatiha. Nabi mensalatkannya, dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri mensalatkan jenazah tersebut searah dengan yakni bagian tengah dari tubuh jenazah wanita tersebut. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, 3 hadis yang dibawakan oleh Imam Abdul Ghani rahimahullah yang berkaitan dengan permasalahan mensalatkan jenazah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadits-hadits ini menerangkan kepada kita satu hukum pembahasan yang berkenaan dengan salat jenazah.
Dan ini adalah fardu kifayah yang ketiga yang kita wajib lakukan dari hak jenazah. Setelah kita memandikan, setelah mengkafani, maka kewajiban berikutnya adalah mensolatkannya. Kewajiban berikutnya adalah mensolatkannya. Dan salat jenazah sama seperti memandikan jenazah, sama seperti mengkafani jenazah, hukumnya fardu kifayah. Jikalau sebagian sudah melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Ya. Dan ini berdasarkan sejumlah hadis. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan, inna akhan lakum mata. Sesungguhnya ada saudara kalian yang meninggal. Faqumu fasallu alaih. Maka hendaknya kalian berdiri untuk mensolatkan jenazahnya. Dan ada beberapa riwayat lain yang menguatkan hal ini. Di hadis yang lain, riwayat Bukhari dikatakan, sallu ala sahibikum. Solatilah jenazah kawan kalian ini. Di situ ada perintah dari Nabi. Dan perintah hukum asalnya wajib. Makanya salat jenazah hukumnya wajib. Cuman kewajibannya bukan wajib ain, tetapi wajib kifayah. Atau yang diistilahkan dengan fardu kifayah. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Imam An-Nawawi, ulama besar madhab Syafi'i, di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, beliau berkata, wa hada amrun wa huwa lil wujub qad naqalul ijma' ala wujubis salah 'alal mayyit. Kata beliau, ulama telah menukilkan kesepakatan wajibnya salat jenazah. Dan salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, para jamaah sekalian, seluruh jenazah kaum muslimin, demikian pula kaum muslimat, itu wajib disolatkan, kecuali 2 jenazah. Nah, kalau 2 jenazah ini tidak wajib disolatkan, sunnah saja. Yang pertama, jenazah orang yang mati syahid di medan perang, di medan tempur, dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Makanya dalam hadis itu, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melihat jenazah para sahabat yang meninggal syuhada Uhud pada hari perang Uhud, ada sekitar 70 sahabat yang meninggal, Pak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensalatkannya. Langsung dikuburkan dengan darah-darahnya. Dan Nabi mempersaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang nanti akan dibangkitkan dalam keadaan darahnya sebagai tanda bukti bahwa dia berjihad di jalan Allah. Launuhu launud dam, warnanya memang warna darah. Walakin rihuhu rihul misk, tetapi baunya seperti aroma minyak wangi kasturi yang paling harum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jenazah yang pertama, tidak wajib disolatkan. Jenazah yang kedua adalah jenazah anak kecil yang belum balik. Tidak wajib disolatkan, cuman sunnah saja. Cuman sunnah saja. Kenapa? Karena jenazah anak kecil yang belum balik, ya, jaminannya surga, Pak. Ya, tidak ada hisab terhadap dosa-dosanya, karena dia tidak berdosa. Ya. Karena masih kecil. Rufi al-qalam an salasah, kata Nabi. Pena diangkat dari 3 orang. Maksudnya apa? Tak ada dosanya orang ini. Salah satunya kata Nabi, wa anis sabi hatta yablugh. Dari anak kecil sampai dia balik. Nah, kalau dia sudah balik, barulah dimulai perhitungan dosa-dosanya. Tapi kalau belum balik, meninggal, maka itu surga. Itu kalau anak-anaknya kaum muslimin. Nah ini para jamaah. Walaupun kita katakan tidak wajib mensolatkan jenazah anak kecil,
tetapi tetap disyariatkan. Yakni hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Nah, selain dua ini, itulah yang dikatakan hukumnya fardu kifayah. Nah, ini para jamaah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sekarang, apa keutamaan sholat jenazah? Mungkin kita masih ingat apa keutamaan memandikan jenazah, Pak? Keutamaannya apa? Diampuni dosanya sebanyak 40 kali. Ada yang mengatakan diampuni dosanya 40 dosa besar. Ya. Adapun mengkafani jenazah, keutamannya apa? Dipakaikan pakaian sutra, baik sutra yang tipis maupun sutra yang tebal di dalam surga nanti. Itu keutamaan orang yang mengkafani jenazah. Nah, sekarang apa keutamaannya orang yang mensolatkan jenazah? Nah, ternyata ada keutamaan tersendiri. Ini sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun." Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia solati jenazah itu, maka baginya pahala 1 qirat. Baginya pahala satu qirat. Nah, sahabat nanya, apa itu qirat? 1 qirat itu berapa? Kata Nabi, mislul jabalil azim. 1 qirat itu dia akan mendapat pahala yang besarnya seperti gunung yang besar. Pahalanya seperti apa? Seperti gunung. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain, kata Nabi, al-qiratu mislu Uhudin. Yakni 1 qirat itu banyaknya atau besarnya pahalanya seperti gunung Uhud. Pernah ke gunung Uhud, Pak? Nah, gunung Uhud, ya, kata Nabi SAW adalah gunung yang yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ya. Dia cinta kepada kita dan kita pun cinta kepada dia. Nabi sering menggambarkan sesuatu itu, Nabi permisalkan seperti gunung Uhud. Ya. Nah, Nabi SAW dalam hadis ini juga menyebutkan pahala yang didapatkan oleh orang yang mensolatkan jenazah itu seperti 1 qirat, yaitu banyaknya seperti gunung Uhud. Lihat, Pak, keutamaan orang yang mensolatkan jenazah. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya dari sanalah, ya, dari situlah kita bersemangat. Ketika ada jenazah kaum muslimin, kita ikut mensolatkannya. Ya, kita juga ikut mensolatkannya. Karena dapat pahala besar orang yang mensolatkan jenazah itu. Nah, ini para jamaah. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang menjadi poin pembahasan kita tentu saja berkaitan dengan permasalahan, ya, salat jenazah itu sendiri. Nah, berkaitan dengan permasalahan salat jenazah itu sendiri. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salat jenazah, ya, itu dilakukan sebanyak 4 kali takbir. Kemudian setelahnya salam, biduni ruku'in wala sujudin wala qu'ud. Tanpa ada ruku, tanpa ada sujud, tanpa ada duduk. Nah, ini kekhususan salat jenazah. Tak ada salat jenazah itu rukuknya, tak ada sujudnya, tak ada duduknya. Kita kerjakan dalam keadaan berdiri, kemudian kita bertakbir sebanyak 4 kali. Nah, kaifiatnya secara ringkas, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pertama, ya, setelah jenazah kita hadirkan, maka jenazah itu diletakkan di depan imam. Jenazah itu kita letakkan di depan imam. Ya.
Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana posisi jenazah, Pak? Ya. Apakah kakinya yang di sini dan kepalanya di sini, ya? Atau kita balik, kepalanya yang di sini atau dan kakinya di sini? Kan jenazah itu begitu, Pak, ya? Ya. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis Rasul tidak ada ketentuan mau kepalanya di sini kah, di sebelah sini, kakinya di sini, atau di sebaliknya. Ya. Tetapi nanti akan ada ketentuan pada saat mensolatkan jenazah laki-laki, maka posisi imam itu di mana? Ketika mensolatkan jenazah perempuan, posisi imam itu di mana? Nah, itu yang ada ketentuannya. Adapun kepalanya mau di sebelah kanan, kakinya sebelah kiri, atau kepalanya di sebelah kiri, kakinya sebelah kanan, maka itu tidak ada masalah. Boleh kedua-duanya. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan keharusan ya posisi kepala jenazah di sebelah kanan, kakinya kiri, atau sebaliknya. Tidak ada dalil atau keterangan terkait dengan pembahasan tersebut. Nah, ini para hadirin. Nah, kemudian pada saat kita sudah meletakkan jenazah di hadapan imam, maka mulailah berbaris, ya, kita laksanakan sholat jenazah itu dengan berjamaah. Itu sunnahnya. Walaupun kata ulama boleh juga sholat jenazah itu sendiri-sendiri, boleh saja. Tapi afdolnya sholat jenazah itu berjamaah. Sholat jenazah itu afdolnya berjamaah. Boleh enggak Ustadz kalau misalnya ada sudah sholat jenazah, kemudian ada yang belum sholat, boleh enggak disolatkan lagi jenazahnya? Jawabnya boleh. Hal tersebut diperbolehkan. Kenapa? Karena semakin banyak yang mensolatkan jenazah, maka itu semakin afdol. Dan nanti akan kita bawakan penyebutan dalil, ya, keutamaan jenazah yang disolati oleh banyak orang. Semakin banyak yang mensolati, semakin besar diharapkan dia akan mendapatkan syafaat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian jenazah itu ketika kita sholatkan dengan berjamaah, maka utamanya berbaris, ya, dibikin barisan 3 saf. Itu utamanya, Pak. Kecuali kalau misalnya jamaah membludak, ya, maka tentunya ya boleh kita berbaris lagi sampai ke belakang. Nah, dan tidak harus seperti sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah kan aturannya nanti full dulu saf yang pertama sampai ujung ke ujung, baru bikin saf yang kedua. Itu kan sholat berjamaah. Full dulu saf yang kedua, baru bikin saf yang ketiga. Tapi kalau dalam sholat jenazah tidak begitu, Pak. Diperbolehkan, ya, walaupun belum full saf yang pertama, dia bikin sudah saf yang kedua. Belum full saf yang kedua, ujung ke ujungnya bikin lagi saf yang ketiga. Itu tidak masalah. Ya. Bahkan kalau misalnya Pak, jenazah itu disolatkan oleh 7 orang, 1 imam, 6 makmumnya. Maka makmum ini dua orang berdiri di saf pertama, 2 orang berdiri di saf yang kedua, 2 orang berdiri di saf yang ketiga. Supaya buat 3 saf. Nah, itu para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau sudah membludak jamaah, ya, maka boleh bikin saf ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para jamaah sekalian, pada saat mensolatkan jenazah, maka dilihat jenazahnya ini laki atau perempuan. Ya. Kalau jenazah laki-laki, maka posisi imam ketika berdiri, tempat berdirinya searah dengan kepala jenazah. Maka dia cari arah kepala jenazah, maka dia berdiri di situ. Searah tempat berdirinya dengan kepala jenazah. Ini kalau laki-laki, Pak. Sedangkan kalau jenazahnya jenazah wanita, maka sang imam berdiri tepat di pertengahan tubuhnya atau jasadnya sang wanita tadi. Nah, begitu ketentuannya. Jangan sampai kebalik. Ya. Jadi kalau jenazah laki-laki, imam berdiri tepat di arah posisi kepala jenazah,
Sedangkan kalau jenazahnya perempuan, imam berdiri tepat di pertengahan jasad si perempuan tadi. Nah, sedangkan makmum tentunya ya menyesuaikan saja. Menyesuaikan dengan imamnya tadi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, setelah ya kita sudah atur barisan jenazah, ya, kita sudah atur barisan saf, naam, maka mulailah kita adakan sholat jenazah. Nah, kita adakan sholat jenazah, ya, kita niatkan, kita tuluskan di dalam hati, ya, dalam rangka untuk mensolatkan jenazah ini, kita harapkan semoga dia diampuni oleh Allah, dirahmati, diterangi kuburnya, dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhannya. Nah, ini yang kita tuluskan. Ketika kita sholat jenazah, bukan karena dunia, bukan karena ingin dikasih amplop, bukan. Ya. Tapi betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang kalau misalnya sholat jenazah, ya kemudian dikasih sesuatu, boleh saja dia terima. Cuman kebiasaan yang kurang bagus, Pak, ketika kita masih sholat, kemudian ada yang mengamplopi, Pak. Ya, terkadang seperti itu. Nah, ini kita lagi sholat jenazah. Ya, kalau mau dikasih misalnya setelah itu ya silahkan. Tetapi kalau misalnya pada saat lagi sholat jenazah, kami pernah melakukan itu, Pak. Pada saat kita sholat jenazah, ya, kemudian ada yang mengamplopi begitu. Nah, itu kurang bagus, Pak. Ya, kita lagi sholat jenazah ini. Nah, kalau setelahnya ya silahkanlah, asalkan tidak memberatkan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, setelah kita tuluskan niat kita untuk mensolatkan jenazah tersebut, barulah imam bertakbir untuk solat jenazah. Dan sudah kita sebutkan tadi, takbirnya 4 kali takbir. Ya, takbir yang pertama Allahu Akbar, sama seperti takbiratul ihram. Ya, dia angkat kedua tangannya, ya. Setelahnya dia bersedekap, ya. Kemudian pada takbir yang pertama ini, ya, tidak ada bacaan iftitah, tidak ada doa istiftah dalam sholat jenazah. Berarti apa? Setelah takbiratul ihram langsung baca Fatihah. Ya, dan imam tentunya membaca sirran. Imam dan makmum membaca sirran. Imam hanya memperdengarkan takbirnya saja. Ya, adapun bacaannya cukup, ya, dia baca dengan sir, bacaan Fatihahnya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tentunya diawali dengan isti'adzah dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian masuk alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, ya, sampai berakhir surat Al-Fatihah. Ada enggak surat setelah Fatihah? Tidak ada. Ya, dalam sholat jenazah cukup baca surat Fatihah saja di takbir yang pertama. Nah, selesai dari baca surat Fatihah, maka imam takbir lagi, mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar. Ya, setelahnya dia bersedekap. Nah, di takbir yang kedua ini dia membaca salawat kepada Nabi. Salawat yang dibaca boleh dengan salawat Ibrahimiyah, yaitu salawat yang kita baca pada saat tasyahud, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya itu. Fil alamina innaka hamidum majid atau innaka hamidum majid. Sampai terakhir. Itu di takbir yang kedua. Jadi takbir yang pertama baca Fatihah, takbir yang kedua baca salawat kepada baginda Nabi. Nah, kemudian bertakbir lagi, Allahu Akbar dengan mengangkat tangan, kemudian bersedekap. Nah, di takbir yang ketiga inilah kita mendoakan untuk jenazah. Doakan untuk jenazah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana doanya, Ustaz? Ya, doanya untuk doa jenazah itu ada beberapa, Pak. Di antara yang paling bagusnya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah pada saat mensolatkan jenazah,
maka beliau berdoa dengan doa seperti ini. Ini doa yang paling bagus, Pak. Ya, yang sampai ketika Nabi membaca doa ini, ya, sahabat yang mendengarkan doanya Nabi itu Auf bin Malik berkata, hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Saking indahnya doa Nabi itu, aku berharap, aku berangan-angan, akulah yang jadi jenazah itu. Sahabat Auf bin Malik berkata seperti itu. Saking indahnya doa Nabi ini. Apa doanya? Ya, doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudakhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adabil qabri aw min adabin nar. Dalam satu riwayat waqihi fitnatal qabri wa adabin nari. Nah, ini doa yang sangat indah, Pak. Jadi dalam doa ini Nabi mendoakan jenazah ini, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, rahmatilah dia, wa'afihi wa'fu anhu, berilah maaf dan maafkan dia, wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempat kembalinya, wa wassi' madakhalahu, luaskanlah kuburnya, waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad, cucilah dosa-dosanya dengan air salju dan air dingin, wa naqqihi minal khataaya, kemudian bersihkanlah dosanya, kama naqqaita thawbal abyada minad danas, sebagaimana kau bersihkan baju putih dari kotoran, wa abdilhu daran min khairan min darih, ya Allah gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik dari keluarganya di dunia, wa zaujan khairan min zaujih, pasangan yang lebih baik dari pasangannya, wa adkhilhul jannah, masukkanlah ia ke dalam surga, wa a'idhu min adabil qabr, dan lindungilah dia dari azab kubur, au min adabin nar, atau dari azab api neraka. Ini doa yang paling bagus kita ucapkan untuk jenazah. Di takbir yang keberapa, Pak? Di takbir yang ketiga. Nah, hanya saja kata para ulama, ini pentingnya kita mengetahui jenazah ini laki atau perempuan. Kalau jenazahnya laki, Allahumma ighfir lahu. Tapi kalau jenazahnya perempuan, Allahumma ighfir laha. Jadi diganti domirnya, Pak. Yang hu jadi ha. Karena dia perempuan, Pak. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madakhalaha waqsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha minal khataaya kama naqqaita thawbal abyada minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa zawjan wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al jannata wa a'idha min adabil qabr au min adabin nar. Jadi hu jadi ha, ganti hu jadi ha. Nah, ini para jamaah. Jadi perhatikan jenazahnya itu. Nah, kalau kita jenazah laki-laki ya pakai Allahumma ighfir lahu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ustadz, kepanjangan doanya Ustadz. Terlalu panjang ini, Bah. Ada ndak yang ringkasnya? Nah, kalau memang betul-betul ndak hafal, ya, maka boleh kata para ulama dia baca Allahumma ighfir lahu warhamhu, diulang-ulang, Mbak. Nah, itu paling ringkasnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, sampai imam takbir keempat. Tentu yang terbaik kalau kita hafal semuanya, Pak. Ya, tapi kalaupun tidak hafal ya kata para ulama boleh diringkas seperti itu. Kita doakan apa? Ampunan dan rahmat. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya ketimbang tidak ada diucapkan ya kan? Ya ketimbang tidak ada yang kita ucapkan, ya yang penting Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya. Kalau perempuan bagaimana, Pak? Allahumma ighfir laha warhamha. Nah, itu kalau perempuan. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ada enggak Ustaz doa yang lain? Ada. Ya. Di antara doa yang lain yang juga diajarkan oleh Nabi sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah juga riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan.
Nabi pernah mendoakan jenazah dengan lafaz begini. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Nah, ini juga doanya, Pak. Boleh seperti ini. Hadisnya sahih. Ya. Allahumma artinya Allahumma ighfir li hayyina. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kami. Wa mayyitina, dan orang yang sudah meninggal di antara kami. Wa syahidina wa ghaibina, orang yang hadir dan orang yang tak hadir. Wa saghirina wa kabirina, yang kecil maupun yang besar. Wa dzakarina wa unthana, laki dan perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, siapa yang kau masih hidupkan di antara kami, maka hidupkan ia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan siapa yang kau telah matikan di antara kami, matikanlah dia di atas keimanan. Allahumma la tahrimna ajrah. Ya Allah, jangan kau haramkan kepada kami pahalanya. Wa la tudillana ba'dah, dan jangan kau sesatkan kami sepeninggalnya. Ini juga doa pernah dibaca oleh Nabi ketika sholat jenazah. Para jamaah sekalian, kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, doa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina tadi, itu bagus dibaca pada saat jenazah yang kita mau sholatkan ini, jenazah anak kecil. Jenazah anak kecil. Anak kecil kan, tadi kita sebutkan Pak, tidak wajib disolatkan. Tapi apa? Sunnah untuk disolatkan. Tetapi sunnah kan, kita solatkan jenazah. Ya, kita baca dengan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina tadi. Itu yang paling bagusnya para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini terkait dengan apa namanya salat jenazah. Ya. Kemudian para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah selesai dari takbir yang ketiga dan kita membacakan doa untuk jenazah, maka mulailah kita takbir yang keempat. Takbir yang keempat, Allahu Akbar. Kemudian kita bersedekap. Nah, di takbir yang keempat ini ada dua pilihan, Pak. Boleh di takbir yang keempat ini kita diam sebentar, kemudian salam. Boleh juga ditambahkan dengan doa. Doanya bagaimana? Doanya begini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Boleh juga di takbir yang keempat membaca doa ini. Apa artinya? Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan kau haramkan kepada kami pahalanya. Wa la taftinna ba'dahu. Janganlah kau berikan fitnah kepada kami sepeninggalnya. Waghfir lana walahu. Ya Allah, ampunilah kami dan dia. Ini boleh membaca doa ini di takbir yang keempat, Pak. Setelah selesai itu, kemudian salam. Salamnya bagaimana, Ustadz? Salamnya ada dua cara juga, Pak. Salamnya ada dua cara. Boleh salam ke kanan saja satu kali. Assalamualaikum. Selesai. Tanpa salam ke kiri. Itu kaifiat yang pertama. Kaifiat yang kedua, boleh salam seperti sholat. Ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh. Ini dua kaifiat. Ya, jadi terkadang bisa dia salam sekali saja ke kanan, selesai sudah. Jadi kalau ada yang salamnya sekali aja, Pak, ya karena itu memang ada pendapat ulama. Dan ada dalilnya pula. Nah, kalau dia salam ke kanan ke kiri, nah itu juga ada pendapat ulama. Yang jelas dua-duanya diperbolehkan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Ketika kita sholat jenazah itu paling ringkas, ya kan? Paling ringkas. Ya, kita berniat dalam hati, kemudian takbir pertama baca apa tadi, Pak? Surat Fatihah. Kemudian takbir kedua baca salawat kepada Nabi. Takbir ketiga baca doanya tadi. Paling ringkasnya apa, Pak? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Diulang-ulang. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ighfir laha
warhamha, diulang-ulang. Terus takbir yang ketiga, takbir yang keempat ya, takbir keempat. Nah, takbir keempat ini ada dua pilihan kan? Kalau ndak hafal doanya tadi ya sudah diam saja, nunggu imam salam, baru kita ikut salam. Boleh ditambahkan dengan doa, Allahumma la tahrimna ajrahu, wala taftinna ba'dahu, waghfir lana walahu, baru salam. Nah, itu para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selesailah salat apa? Salat jenazah. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi bahwa dalam salat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud dan tidak ada duduk, ya. Semuanya dilakukan dalam posisi berdiri. Semuanya dilakukan dalam posisi berdiri. Ya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, boleh enggak Ustadz kita takbir lebih dari 4? Ya, boleh enggak kita takbir lebih dari 4? Ya. Jawabnya boleh, Pak. Cuman afdolnya 4. Ya. Kenapa 4? Karena itu yang banyak dilakukan oleh Nabi. Kenapa kita boleh takbir sampai 5 kali? Karena ada dalilnya, Pak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Disebutkan bahwa at-takbiru alal janazah ahyanan khamsan li subuti dzalika min fi'lin Nabi SAW kama fi sahih Muslim an Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Jadi dalam sahih Muslim dari Zaid bin Arqam, Nabi pernah salat jenazah takbirnya sebanyak 5 kali, Pak. Takbirnya sebanyak 5 kali. Tapi ini jarang-jarang dilakukan sama Nabi. Nah, makanya kalau kita salat jenazah, utamanya itu 4 kali saja, Pak. Kalau kita takbirnya 5, jamaah di belakang bisa bertanya-tanya. Ini lupa imamnya barangkali ini. Padahal mungkin saja dia mengamalkan pendapat lain, ya kan? Ya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para jamaah sekalian, di dalam salat jenazah ini juga ya, dari perkara yang hendaknya diperhatikan ya, yaitu seorang yang melaksanakan salat jenazah disunnahkan dan dianjurkan untuk memperbanyak jamaah seperti yang tadi kita sebutkan. Apa keutamaannya? Jenazah itu banyak disolatkan oleh manusia. Keutamaannya hadis di mana Rasulullah pernah bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Kata baginda Nabi, tidaklah ada seorang muslim yang meninggal kemudian jenazahnya disolatkan 40 orang. 40 orang aja, Pak. Kalau ada yang mensolatkan, yang 40 orang ini sama sekali tidak pernah berbuat syirik, menyekutukan Allah, maka Allah akan berikan syafaat ya kepada orang-orang tersebut untuk jenazah tadi. Diberi syafaat. Nah, ini keutamaannya. Di hadis yang lain, kata Nabi, "Ma min mayyitin", tidaklah ada seorang jenazah, tusalliya alaihi ummatun minal muslimin, yang disolatkan oleh umat muslim, yablughuna mi'ah, yang jumlahnya sampai 100 orang yang mensolatkan itu. Nah, kalau tadi kan 40, ini 100. Nah, kulluhum yashfa'una lah illa syafa'u fihi. Semuanya mendoakan jenazah tadi, maka jenazah tersebut akan mendapatkan syafaat. Hadis sahih riwayat Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Di hadis yang lain kata Nabi, "Man shalla alaihi mi'atun minal muslimin ghufiralah." Siapa yang jenazahnya disolatkan oleh 100 orang muslim, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosanya akan apa? Akan diampuni. Nah, ini Pak, beruntungnya orang itu kalau meninggal ya di tengah-tengah kaum muslimin yang banyak, semakin banyak orang yang mengenal dia, semakin banyak yang datang mensolatkan, semakin besar pula harapan orang tadi dapat syafaat. Semakin besar pula
orang tadi ya mendapatkan apa? Mendapatkan syafaat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para ulama juga membahas terkait dengan syurutu belum mana, Pak? 2 menit lagi. Baik. Terakhir ini kita bahas yaitu syarat-syarat salat jenazah. Yang pertama niat ya, kemudian bersuci, Pak, berwudu tentunya. Karena salat ya jenazah itu salat juga. Dan Rasulullah menyatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak terima salat seorang dari kalian kalau dia berhadas sampai dia bersuci. Kemudian menghadap kiblat tentunya disyaratkan. Ya. Kemudian disyaratkan pula sahnya salat jenazah kalau dipastikan jenazah tersebut benar-benar telah meninggal. Terakhir, ada 3 waktu tidak boleh, Pak, mensolatkan jenazah. Kapan itu? Pertama, pada saat matahari mau terbit, tidak boleh, Pak, solat jenazah di situ. Kedua, pada saat matahari tepat di tengah langit sebelum waktu zuhur. Nah, sesaat sebelum waktu zuhur, mungkin 5 menit sebelum zuhur. Itu matahari tepat di langit, Pak. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat matahari mau terbenam. Ketika lingkarannya sudah mau terbenam, nah itu dilarang. Sampai nanti terbenam betul. Jadi kalau jenazah mau disolatkan pada waktu itu ditahan dulu. Nanti matahari terbenam dulu, ya solat maghrib dulu, baru solat jenazah. Nah, seperti itu. Nah, selainnya diperbolehkan di waktu kapanpun untuk seseorang itu solat jenazah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan hukum-hukum solat jenazah, ya, sebagaimana tuntunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya dan apa yang kita sampaikan ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita pemahaman di dalam agamanya, ilmu yang bermanfaat. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.